Toib. Barakallahu fiik. Kita akan masuk pembahasan kita berikutnya, yaitu apa? Tentang apa? Wasiat, ya. Sampai di mana wasiat kita? Qori bahasa Arab. Barakallahu fiik. Saya kira tidak perlu, ya. Untuk buku fikih ini ringkas, jadi nggak terlalu perlu. Jazakallahu khair. Syufa'ah sudah. Faraid belum. Oke, wasiat sampai di mana? Enggak, maksud saya 413. Maksudnya sekarang masuk apa sekarang? La wasiat li warith. Menasah? Oh, hadis? Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu fala wasiyata. Oke, berarti ma yuktabu fi sadril wasiyah. Betul, Cak. Poin 5 apa? Apa yang ditulis di wasiat, begitu? Nah, itu. Ayo kelas. Baik, ibu-ibu sudah dapat, ya? Sudah dapat sampai di mana? Sampai di hadis la wasiat li waris. Tidak ada lagi wasiat yang boleh dibayarkan untuk ahli waris. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah membahas bahwa tidak boleh ada wasiat yang disampaikan untuk ahli waris. Jadi kenapa demikian? Karena Nabi SAW sudah bersabda, Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqah. Allah sudah memberikan kepada orang yang berhak mendapatkan harta warisan itu haknya. Masing-masing sudah ada haknya, sudah ada bagiannya. Fala wasiyata li warith, maka mulai hari ini tidak ada lagi kebolehan bagi orang yang ingin memberikan wasiat kepada ahli warisnya untuk menuliskan wasiat bagi ahli warisnya. Kenapa tidak dibenarkan untuk berwasiat bagi ahli waris? Itu pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Sudah ada bagian itu, udah jelas. Haryadi, ada masukan? Betul. Karena dia nanti akan dapat double. Dan memberikan bagian yang lebih kepada sebagian ahli waris, itu haram hukumnya. Ya. Sebab jangan-jangan ahli waris sudah dapat bagiannya waris yang ditentukan oleh Allah, kemudian dapat juga dari wasiat, akhirnya nanti double-double dapatnya lebih daripada ahli waris yang lain. Maka kelebihan ini tidak dibenarkan, diharamkan. Maka sejak awal tidak boleh hukumnya berwasiat kepada untuk ahli waris. Baik. Nah, berarti ya ikhwah, kalau dikatakan tidak boleh berwasiat bagi ahli waris, kalau selain ahli waris, boleh tidak diwasiati atau berwasiat untuk mereka? Boleh. Karena antum nanti jangan terkejut. Syekh di akhir beliau memberikan tips tambahan. Ya, tips tambahan terkait dengan orang tua yang anaknya meninggal sebelum orang tuanya. Terutama kalau dia sudah menikah, sudah punya anak. Sang cucu ini terputus garis warisnya.
Kenapa cucu terputus garis warisnya? Karena bapaknya sudah meninggal sebelum kakeknya meninggal dunia. Nah, jangan sampai cucu ini tidak mendapatkan waris. Kasihan cucu yang lain dapat, kok cucu yang ini tidak dapat. Maka Syekh mengatakan, ambilkan dari wasiat. Berikan wasiat kepada mereka. Itu nanti akan kita bahas insya Allah. Ya. Jadi kalau nggak paham, nggak apa-apa. Kemudian begini, berarti boleh tidak memberikan wasiat untuk anak angkat? Boleh. Antum punya anak angkat. Ngangkat anak paman, ya, keponakan, atau anak orang lain. Antum angkat sebagai anak angkat. Apakah dia ahli waris? Bukan. Apakah kalau kita meninggal dunia, mereka mewarisi harta kita? Tidak. Maka bagaimana agar mereka mendapatkan harta ketika kita meninggal dunia? Maka di sini kita berwasiat. Ingat ya ikhwah, bahwa wasiat dan waris itu adalah harta yang menjadi hak milik bagi orang yang diwasiati atau ahli waris bila kapan? Kalau sang pemberi wasiat atau pemilik harta waris itu sudah meninggal dunia. Jadi hukumnya kapan? Hukumnya setelah meninggal dunia. Ya. Kalau diberikannya di dunia sebelum meninggal dunia berarti masih disebut hibah atau disebut sedekah atau disebut yang lain. Ya, silahkan nafkah, ya, dan lain-lain. Kita akan masuk pada ma yuktabu fi sadril wasiyah. An Anas radhiyallahu anhu qala kanu yaktubuna fi suduris wasayahum bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau antum mau nulis wasiat, tulis seperti ini. Kanu. Kembali ke siapa ini? Kepada para sahabat. Berarti hadis ini disandarkan kepada Anas ibn Malik. Hadis ini hadis apa? Mauquf. Apakah fi hukmir rafa? Kenapa? Kanu kembali ke siapa? Sahabat. Adakah di sana indikasi Nabi SAW mengatakan, mengarahkan mereka, memerintahkan mereka? Tidak ada. Ya. Kecuali kalau nanti ada keterangan fi ahdin Nabi SAW. Nah, biasanya itu indikasi perkara ini itu disetujui oleh Nabi karena Nabi nggak mengingkari. Tapi kalau nggak ada, kanu, ya seperti ini agak lebih luas. Coba kita lihat, kanu yaktubuna fi suduri wasayahum. Mereka, jadi antum perlu baca ke syarah hadis ini juga. Hadis ini riwayat siapa ini? Baihaqi, Daruqutni. Wah, ini susah cari hadis, cari syarahnya nih ya. Toy. Kanu yaktubuna fi suduri wasayahum. Mereka, para sahabat ketika itu, semoga yang dimaksudkan para sahabat oleh Anas, mereka biasa menuliskan di awal wasiat mereka ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau antum mau tulis wasiat, tulis dulu Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekarang tulis juga boleh kok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan antum harus bedakan, di sana ada wasaya dan ada wasiyah. Oh, apa itu Ustaz? Aneh nih. Sekarang kita belajar wasiat kok sampai ada wasaya. Karena kebanyakan kaum muslimin fahamnya hanya satu, wasiat, selesai. Maka semua itu dinamakan wasiat. Tidak ya ikhwah, di sana ada wasaya dan ada wasiyah. Yang biasanya disebut wasiat oleh orang umum itu adalah wasaya. Contoh, saya berwasiat kalau nanti saya meninggal dunia, ya, anak saya yang ini ikut siapa atau bagaimana, atau mungkin anak saya ini kuliah di sana, ya, atau saya mau dikubur di sana umpamanya, ya, di samping ibu umpamanya, atau bersama kuburan ibu umpamanya. Nah, itu yang disebut dengan wasaya, bukan wasiat. Sehingga di sini wasaya mempunyai hukum di bawah hukum syariah juga. Seandainya bertentangan dengan syariah, maka tidak boleh dilaksanakan. Seandainya tidak bertentangan, maka boleh dilaksanakan. Contoh, orang tua berwasaya, kalau saya meninggal dunia besok, ya,
Umpamanya nih, dia mengatakan bakar mayat saya. Boleh tidak anaknya melaksanakannya, membakar mayatnya? Tidak. Atau dia berwasiat untuk ahli warisnya, boleh tidak dilaksanakan? Tidak. Ya. Atau dia berwasiat, saya tidak mau dikubur, tetapi saya mau dilemparkan ke laut. Ya. Kubur saya di laut, biar jasad saya dimakan ikan hiu, umpamanya. Boleh tidak dilaksanakan? Tidak boleh. Ataupun wasaya yang lainnya. Nah, kalau wasiat, maka lebih ke harta yang diwasiatkan, yang dibagikan sebelum harta waris. Ingat ya ikhwah, harta sebelum dibagikan harta waris itu harus dibayarkan untuk 3 hal. Apa yang pertama? Masih ingat? Pemakaman jenazah dulu. Bayar utang dulu nggak cukup, nanti nggak bisa dimakamkan. Pemakaman jenazah dulu. Ini yang pertama, biaya pemakaman. Yang kedua, kalau masih sisa, membayar hutang. Betul sekali. Dan hutang yang paling utama, hutang kepada Allah. Ya, ini disebut hukuk, hak-hak yang harus diselesaikan sebelum membayar apa? Membayar waris ya, kepada ahli waris. Kemudian kalau uangnya masih sisa setelah dibayarkan hutangnya, apa berikutnya? Membayarkan wasiat. Kalau ternyata ditemukan wasiatnya itu kurang dari 1/3, tidak ada masalah. Kalau lebih dari 1/3, maka dibayarkan hanya 1/3-nya. Ya. Itu di bawah apa? Sudah terlewat. Sudah terlewat. Ya, sudah terlewat. Terus buat apa tadi? Pagi-pagi sudah olahraga duluan tadi, pemanasan. Nah, kalau lebih dari 1/3, maka dibayarkan 1/3-nya saja. Kelebihannya tidak dibayarkan. Jadi kalau berwasiat, contoh umpamanya, harta saya, tolong bayarkan dari harta saya, saya berwasiat bahwa sebuah tanah ini diberikan untuk pembangunan masjid. Saya wakafkan untuk, meskipun namanya wakaf, tapi kalau maksudnya wasiat, maka masuk hukum wasiat. Kalau saya meninggal dunia, tanah yang di sana ini saya wakafkan untuk masjid. Namanya wakaf. Tapi apakah wakaf? Tidak. Masuk hukum apa? Wasiat. Karena dikatakan setelah saya meninggal dunia. Ya. Kemudian setelah dihitung ternyata hartanya ya cuma tanah itu. Nah, semuanya udah habis untuk bayar hutang. Maka dari tanah itu diambil 1/3-nya untuk pembangunan masjid, 2/3-nya untuk dibagikan ke ahli waris. Ya, itu namanya hak-hak yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta waris. Baik. Boleh tidak bagi waris dulu baru bayar baru bayar wasiat umpamanya? Tidak, itu harus urut. Nggak boleh tidak berurutan. Wasiat dulu baru waris. Baik, Ustaz. Ayatnya bukan bilang begitu. Nah, ayatnya mengatakan apa? Mim ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Mim ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Tapi di sini apa duluan ini berarti? Wasiat dulu baru hutang. Betul tidak? Nah, itu terpulang kepada antum. Lihat tuh ayatnya. Apa dulu? Wasiat dulu baru bayar hutang. Berarti harusnya wasiat dulu dibayarkan sebelum hutang. Enggak. Karena di dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa Nabi memulai dengan membayar hutang terlebih dahulu, baru membayar apa? Wasiat. Mimba di wasiatin. Intinya pokoknya wasiat dan dain itu tidak boleh belakangan. Kalau dalam ayat itu waris mungkin mendahului daripada wasiat, ya. Yusabiha au dain. Mimba di wasiat yusabiha au dain. Kemudian keduanya itu dibayarkan sebelum itu.
Baik, ala kulli nanti dilihat lagi ininya, permasalahannya. Intinya di sini Nabi SAW qadha. Ketika itu Nabi memulai dengan membayar hutang dulu sebelum membayar apa? Wasiat. Kemudian baru membayar apa? Waris. Ya. Dan berdasarkan qadha Nabi SAW itu yang disebutkan dalam hadis, maka dijelaskan bahwa ayat tersebut itu hanya menunjukkan pentingnya, bukan menunjukkan urutan. Berdasarkan hadis tersebut, maka itu menunjukkan bahwa pentingnya membayar, kalau tadi wasiat dulu, ya, pentingnya membayarkan wasiat, bukan berurutan dibayar wasiat baru hutang. Baik. Barakallahu fiik. Kembali kepada masalah kita. Sampai di mana kita tadi? Bismillah. Baik. Setelah bismillah, lanjutkan apa? Hada ma ausa bihi fulan ibn fulan. Ini adalah wasiat yang diwasiatkan oleh fulan, anak dari fulan. Nah, ini harus ada namanya dulu. Ya. Ini adalah wasiat dari fulan ibn fulan. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti ini adalah menunjukkan bahwa kalau kita berwasiat itu harus di apa? Seharusnya ya ditulis. Jadi kita mempersiapkan, mungkin yang punya notaris mempersiapkan diri notaris, kalau tidak maka kita tulis dengan tangan kita, kalau perlu di atas meterai dan seterusnya biar sah. Ini adalah wasiat yang diwasiatkan oleh fulan ibn fulan, yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna sa'atiyah la raiba fiha, bahwa kematian itu sudah dekat, ya, kematian ajal saya sudah dekat. Ini kalau bicara soal ini saya jadi teringat ini ceritanya Pak Regi yang cerita kemarin ya, postingan Pak Regi terakhir ya. Baru belasan tahun, ini kawannya Hafsah. Kawannya Hafsah di pondok. Hafsah yang cerita duluan sebelum Pak Regi kirim. Hujan-hujan, lari mau cari buka puasa, mungkin Hafsah pun ikut lari waktu itu. Ya, tiba-tiba jatuh meninggal dunia. Belasan tahun umurnya. Kita udah kelebihan berarti ini. Ya, kelebihan berapa puluh tahun? 30 tahun kelebihan. Nah, antum siap-siap ya. Nah, ada yang di antara kita yang mungkin sudah lebih dekat daripada yang lain. Tetapi itu seperti dikatakan di situ faedahnya apa? Bahwa kematian itu tidak mengenal umur, ya. Toib. Ajal sudah dekat. Wa anallaha ba'atha wa anallaha yab'atsu man fil kubur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan, akan membangkitkan orang yang dikubur. Wa ausa man taraka min ahli an yattaqullah, dan berwasiat orang yang meninggalkan keluarganya itu untuk bertakwa kepada Allah, ya. Ini penting juga. Di dalam wasiat antum sebutkan apa? Perintah untuk bertakwa kepada Allah, ya. Seperti halnya kalau antum mendengarkan khutbah Jumat. Mendengarkan khutbah Jumat menyebutkan apa? Takwa kepada Allah. Dan dahulu para anbiya juga demikian, mengingatkan anak-anaknya, ya. Sampai bertanya, kalau aku mati, maka apa yang akan kalian sembah setelahku? Diingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian wa yuslihu dzata bainikum, hendaknya kalian menjaga hubungan baik di antara kalian. Kakak adik menjaga hubungan baik, paman dengan keponakan dan seterusnya. Wa yuti'ullah, taatilah perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya. Wa in kanu mu'minin. Wa ausahum bima ausa bihi Ibrahim, kemudian diwasiatkan seperti yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, banihi, anak-anaknya, dan juga Yakub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini diwasiatkan, ditulis. Karena wasiat itu punya pengaruh yang besar. Nanti anak antum ketika baca tulisan antum, ya, selama ini perasaan belum pernah bapak nulis surat untuk anaknya. Chatting pernah, nulis surat kayaknya belum pernah. Hah? Sudah pernah tuh? Kan di pondok saya kirim saja. Oh, masya Allah, so sweet. Anak belum. Wah, boleh kita kirim juga nih. Anak ikut-ikutan nih. Pakai Skype. Pakai pos lagi. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah,
Jadi sang anak ketika melihat tulisan ayahnya, ketika hidupnya udah tiap hari ngelihat udah bosan lihat tulisan bapaknya. Wah, tulisan bapak ini cakar ayam. Nah, ini lebih bagus tulisan saya. Tapi ketika orang tua sudah meninggal dunia, lihat tulisan antum, subhanallah. Setiap huruf yang antum tuliskan, setiap kata yang antum tuliskan itu merasuk di dalam hati. Nah, ini kesempatan membuka hati sang anak. Anak yang dulunya nggak sholat, antum ingatkan untuk sholat di situ dengan wasiat. Siapa tahu antum meninggal dunia, anak antum sadar, akhirnya pergi sholat. Ya, istri antum juga antum ingatkan untuk selalu berkerudung, menutup aurat, meninggalkan maksiat kepada Allah, rajin melaksanakan sholat. Antum sebutkan di dalam wasiat tersebut. Wah, ini antum nanti malam tulis wasiat, istrinya nggak bisa tidur semalam suntuk. Ya. Antum masih ingat hadis yang mengatakan apa? Tentang perintah untuk menulis wasiat. Ayo, ada yang ingat nggak hadisnya? Ma min ahadin lahu ma yusi bihi, ya, illa wasiyatuhu maktubatun indahu yabitu lailataihi illa wasiyatuhu maktubatan indah. Tidaklah seseorang yang dia sudah mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan, kecuali dia dalam waktu 2 hari itu sudah tertulis di tangannya. Nah, hadis ini sekilas menunjukkan kepada kita hanya punya waktu 2 hari ini sudah selesai menulis wasiat. Bukan itu. Hadis ini menjelaskan kalau seseorang punya sesuatu yang ingin diwasiatkan. Antum ada nggak sekarang sesuatu yang ingin antum wasiatkan? Kalau ada, tulis. Jangan ditunda. Ya, so bisa jadi lupa. Kalau belum ada, ya tunggu pada saatnya. Nah, kesempatan ini tadi kita bahas tentang wasiat. Mungkin ada yang antum ingin wasiatkan, tulis dari sekarang. Ya. Kemudian setelah itu besok disempurnakan sedikit demi sedikit. Dihapus juga boleh, dicoret, diperbaiki juga boleh. Tapi asal jangan di tip X ya. Lebih baik dicoret daripada di tip X. Karena kalau di tip X itu nanti ya bisa jadi pemalsuan apa dan seterusnya. Kalau dicoret kan memang demikian mungkin. Nah, kita lanjutkan. Mata tastahikul wasiyah. Kapan seseorang itu berhak mendapatkan wasiat? Wala tastahikul wasiyah lil musalahu. Nah, ini mustalah ini antum harus pahami. Di sana ada musalahu, musabihi. Nah, ini untuk yang advance aja, kalau mau ditulis silahkan. Ada musi, itu orang yang berwasiat. Musabihi itu wasiatnya, isinya. Ya. Musalahu, orang yang diberi wasiat. Saya ulang, musi itu adalah pemwasiat, orang yang berwasiat. Musabihi, barangnya atau wasiatnya itu, isi wasiatnya. Yang terakhir apa? Musalahu, itu orang yang diberi wasiat. Nah, orang yang diberi wasiat ini tidak berhak mendapatkan wasiatnya kecuali illa ba'da mautil musi, kecuali setelah orang yang beri wasiat ini meninggal dunia. Ini penting antum pahami ini. Namanya wasiat itu kapan dibayarkan, kapan menjadi haknya kalau si fulan sudah meninggal dunia. Bahkan di sana disebutkan oleh para ulama, seandainya musolahu ini tergesa-gesa, ini Pak D nggak mati-mati padahal sudah ngasih wasiat saya, terus dibunuh Pak D-nya. Maka orang yang musolahu, ya musolahu tadi tidak berhak atas wasiat itu, karena dia tergesa-gesa untuk mendapatkannya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini namanya wasiat itu berhak dimiliki oleh orang yang diberi wasiat. Kapan dia berhak? Setelah orang yang beri wasiat ini meninggal dunia. Wa ba'da sadadi duyun, setelah juga dibayarkan apanya? Hutangnya. Lihat ini. Urutannya apa? Bayar hutang dulu baru bayar wasiat. Fa idza staghraqatid duyun tarikah. Seandainya hutang itu
menghabiskan seluruh harta peninggalan, kulluha semuanya, falaisa lil musallahu syai'. Maka orang yang tadi mendapatkan wasiat semestinya dapat menjadi tidak dapat karena sudah habis untuk bayar hutang. Maka jangan mudah-mudah berhutang, apalagi sama bank. Ya. Kemudian sampai rumahnya dijadikan jaminan. Ketika antum meninggal dunia, tidak ada lagi yang bisa ditinggalkan untuk anak istri, justru malah meninggalkan beban untuk anak istri, yaitu hutang di bank. Jangan sampai. Ya. Usahakan di sini kalau mau hutang sama Bank Thoyib, ya, atau Bank Diri, ya. Kemudian nanti dilunasi. Jangan nunggu di akhirat melunasinya ya, nanti jadi orang yang muflis. Thoyib. Kemudian, ya. An Ali qala qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid-daini qabla al-wasiyah. Nah, ini dia yang tadi saya ingin katakan, Pak. Dari Ali, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan membayar dain itu, hutang itu qabla al-wasiyah. Sebelum dibayarkan apa? Wasiyah. Wa antum taqra'unaha min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Padahal kalian membacanya dalam ayat Al-Quran. Ini saya terus terang semalam belum sempat baca. Tapi alhamdulillah udah sesuai ya. Wa antum taqra'unaha, dan kalian membaca ayat Al-Quran. Bunyinya gimana ayat Al-Quran? Min ba'di wasiyatin, setelah dibayarkan wasiat, yusa biha audain. Kemudian baru membayar hutang. Nah, di sini wasiat dulu baru hutang. Tetapi ayat tersebut tidak menunjukkan urutan. Tadi jawabannya apa para ulama? Bahwa ayat ini tidak menunjukkan urutan, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa urutannya itu membayar hutang dulu baru membayar wasiat. Toy. Tambih. Ini peringatan penting. Apa peringatannya di sini? Ya. Tolong saya diingatkan kalau jamnya sudah jam 1. 10 menit lagi, barakallahu fiik. Berarti selesai kita dari ini wasiat. Kajian berikutnya sudah masuk waris. Nah, kalau sudah masuk waris ya ikhwah, insyaallah kita minta nanti ada satu panitia, siapa kita tunjuk saja di sini, ya, untuk menukil ayat-ayat waris, ya, nggak banyak ayat waris, maksudnya ashabul furud, ya, dinukil. Kemudian di paste secara utuh, kemudian dipotong-potong. Kemudian ditunjukkan di sini ahli warisnya siapa, ya. Kemudian syaratnya diambilkan ayat dari ayat itu. Ya. Nah, nanti kita minta panitia untuk mencari siapa yang bertugas. Kemudian nanti difotokopi, dibagi-bagikan. Saya minta itu dihafalkan luar kepala. Bukan ayatnya yang dihafalkan luar kepala. Dikuasai semuanya secara utuh, ya. Nanti jadikan itu pegangan. Kalau perlu simpan di buku antum, tapi jangan disimpan. Suatu saat kalau ketemu dibaca. Kalau lupa dibaca ulang. Ya. Itu kenang-kenangan. Wah, ini dulu kajian sama Ustaz Subhan. Ya. Kalau nggak paham, datang ke rumah saya. Nanti saya jelaskan insyaallah. Baik. Meskipun di buku ini juga sudah ada. Di buku ini ada. Ya. Jadi setiap ayat, jadi contoh mamanya ibu 1/6. Nah, kemudian ayatnya disebutkan. Tapi di situ kurang lengkap. Tidak disebutkan syarat-syaratnya. Nah, syaratnya itu tolong disebutkan juga di ayat itu, ada penggalan syarat-syaratnya. Nah, berikutnya tambih. Walamma kana al-ghalib ala katsiri minan nasi fi hadha az-zaman. Ini antum baca sajalah. Ya, barakallahu fiik. ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمن الابتداء في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
Nah, beliau menjelaskan, ketika tadi kita sudah mempelajari apa saja yang kita masukkan ke dalam, kita tuliskan dalam wasiat kita. Beliau ingin menambahkan, tolong ditambahkan perkara ini. Apa itu? Yaitu perkara yang terkait dengan kebid'ahan yang biasa dilakukan pada prosesi pengurusan jenazah. Nah, kita sampaikan di sana bahwa saya berwasiat bahwa pengurusan jenazah saya nanti dilakukan secara sunnah. Kalau perlu menunjuk kepala panitianya. Dan saya tunjuk kepala panitia penyelenggaraan jenazah kepada siapa? Antum tunjuk kawan antum, yang antum sudah ada komunikasi dengan dia. Antum tahu dia akan mengatur secara sunnah. Nah, dengan demikian, keluarga antum terbebas dari perbuatan bid'ah pada prosesi penguburan jenazah antum. Jangan-jangan kalau antum tidak berpesan, ya tiba-tiba nanti antum dikubur dibacakan Yasin pakai kaset, pakai CD. Nah, selama berapa? 1000 hari. Kasih speaker, lebih mahal ya kalau pakai speakernya. Ya. Daripada bayar apa? Orang yang membaca Al-Quran di kuburan akhirnya pakai MP3. Nah, jangan sampai ya, baik dibacakan langsung ataupun dengan MP3 itu tidak bagian dari sunnah. Nabi SAW hanya mengajarkan kalau sahabatnya dikubur, Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum. Ini saja yang dipesan oleh Nabi. Istaghfiru li akhikum. Mintalah ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Mintalah ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Was'alu lahu tsabat, dan mintalah ketetapan dari Allah agar dia diberikan ketetapan sehingga dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di kubur. Ya. Itu saja yang diminta oleh Nabi SAW. Apakah Nabi meminta mereka iqra'u ala mautakum Yasin fil kubur? Tidak. Nabi mengatakan iqra'u ala mautakum, dan mautakum pada hadis ini adalah orang yang hampir meninggal dunia, belum mati. Ya, hampir meninggal dunia, karena kalau sudah meninggal dunia sudah tidak ada lagi faidah bagi si mayit dibacakan Yasin, ya. Toib. Kemudian berikutnya, nah, kenapa kita berwasiat itu? Supaya anak keluarga kita, ya, istri dan anak kita ini tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dan termasuk perkara-perkara yang diharamkan adalah amal perbuatan bid'ah. Toib. Dan ini dalam rangka mengamalkan perintah dari Allah, yang mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang mana kayu bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang begitu kasar. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang mereka diperintahkan olehnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampaikan perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jangan merobek-robek baju, jangan mengerang-erang, jangan mencabik-cabik rambut, mencabut-cabut rambut, pokoknya jangan, apa yang disebut oleh Nabi jangan, sebutkan semuanya. Ya. Tentu dengan bahasa antum, tidak harus dengan bahasa hadis. Dan juga jangan terlalu panjang, nanti jangan-jangan wasiat 10 halaman. Wah, bacanya udah capek. Toib. Kemudian berikutnya, walidzalika kana ashabu Rasulullah SAW yusuna bidzalika, dan karenanya para sahabat Nabi SAW berwasiat dengan itu. Wa athara anhum fi dzalika katsiratun, dan athar dalam hal ini banyak. Di antaranya, di antara contohnya saja, an Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas anna abahu qala fi maradihi alladhi mata fihi, bahwa bapaknya, ini bapak dari Amir ibn Sa'ad Ibn Abi Waqqas mengatakan pada saat sakit hendak meninggalnya, ini tentu wasiat ya. Perkataan yang diucapkan menjelang sakit yang meninggal dunia itu disebut apa? Wasiat. Ingat ya, orang sakit itu ada sakit yang masih kembali sehat lagi, ada sakit yang berlanjut apa? Kematian. Kalimat-kalimat terakhir yang diucapkan sebelum kematian itu disebut wasiat atau wasoya. Seandainya memang jenisnya wasoya. Kemudian
dia mengatakan al-hiduli lahdan. Nah, ini websitenya Anda perlukan ini. Antum perlu tahu lahat itu seperti apa. Al-hiduli lahdan. Dia berwasiat pada keluarganya, buatkan untukku liang lahat. Wansabbu alayya labin. Nah, ini kalau nggak diharokati antum pasti akan baca laban. Dan tuangkan di kuburanku susu. Buat apa dituang ke kuburan susu? Susu kasih ustaz aja, biar diminum sama ustaz. Ya. Bacanya gimana? Wansabbu alayya labin, dan letakkan ini labin ini seperti batu bata, tapi biasanya terbuat dari kapur. Ya. Letakkan batu bata atau kapur penutup nasban berdiri kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW bersabda, "Allahdu lana wasyaqqu lahum." Lahat itu untuk kita. Jadi lahat ini sunnah. Kita membuat liang lahat. Nah, apa perbedaan syak dengan lahat? Lihat di website itu. Saya sudah berikan website saya. subhanhadafi.blogspot.com. Ini bukan mau untuk pamer ya. Jangan salah ya, bukan pamer. Nah, kebetulan saja saya mengajar Kifayatul Akhyar di Radio Muslim waktu itu. Sekarang sudah berhenti, ganti yang lain babnya. Ganti Masail Jahiliyah. Nah, ketika saya mengajar Kifayatul Akhyar, karena buku ini sulit, saya pun perlu memecahkan kode-kode buku itu. Daripada saya memecahkannya tidak ada faedahnya, saya tuliskan di blogspot saya. Nah, di antaranya itu. Saya ingin menjelaskan kepada jamaah sekalian, lahat itu seperti ini, seperti itu, dengan bahasa suara saya kadang belum cukup. Maka saya letakkan foto di situ. Nah, fotonya sudah ada. Antum nanti kalau di sini belum bisa dibuka, di rumah. Ya. Linknya terus sudah saya bagi. Nah, di situ ada fotonya. Lahat itu bagaimana? Lahat itu antum lubangin tanah seperti biasa. Kemudian setelah itu lubangin ke samping. Nah, dilubang ke samping. Jadi lubang dulu ke bawah. Kemudian setelah itu ke samping ke arah kiblat. Nah, jadi bagaimana meletakkan jenazahnya? Anggap ini jenazah, meletakkannya begini. Menghadap ke kiblat langsung. Di dalam dindingnya. Iya, itu dia fotonya. Anda juga cuma ngambil dari website. Jadi jangan... Hah? Oh iya. Kan yang nge-crack buku kayak gitu kalau pakai bahasa Indonesia ya berapa tahun ya sih? Nge-crack buku begitu ya, kalau bahasa Arab mudah insyaallah. Baik, saya ulang ya. Jadi pertama apa? Menggali dulu ke bawah. Seperti yang biasa dilakukan umumnya orang. Cuma biasanya orang-orang apa yang dilakukan setelah itu? Di tengah-tengahnya digali yang lebih dalam, betul? Atau sekali gali, kemudian setelah itu nanti kayu-kayunya dipasang miring. Ya, ini syak namanya. Satu di tengah. Iya, di tengah, betul sekali. Kalau lahat itu bagaimana? Kalau lahat itu setelah dikeduk ke tengah, ke bawah, kemudian ngeduk dinding yang sebelah barat. Dikeduk dindingnya. Kemudian jenazahnya ditempelkan di dinding, dimasukkan ke dalam dinding tersebut. Setelah itu, bebatuannya, labinnya tadi diberdirikan begini. Ya, sehingga jenazahnya terhalangi. Dan ini juga cara yang lebih aman agar jenazah tidak diambil oleh binatang. Maka kedalaman mengubur jenazah itu perlu antum pikirkan. Kira-kira supaya binatang yang pengorek mayat ini tidak mengorek mayat yang kita kuburkan, sedalam apa kuburan itu kita kubur. Ya. Baik. Dan kisah ini juga menunjukkan bahwa lahat itu sunnah. Kemudian yang kedua apa? Labin. Ya, tadi batu yang dipasang tadi itu juga bagian dari sunnah, karena ini yang dilakukan untuk Nabi SAW. Dan hadis ini tadi, athar ini tadi mengisahkan bahwa Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas ini dia mendapatkan wasiat dari bapaknya, kalau bapaknya meninggal dunia, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia minta dibuatkan lahat seperti yang dilakukan oleh Nabi, dilakukan kepada Nabi SAW.
Nah, sekarang tambih yang terakhir yang tadi saya sempat sebutkan. Tafadhol ya, dibaca saja nanti saya jelaskan. Apa Ustaz yang labin itu sampai habis? Penuh nggak? Hmm? Labin itu sampai penuh. Atau cuma satu dua aja? Dua atas kepala. Satu sisi, Di kepala aja. enggak full. Sampai kamu full ya? Full. Jadi dikorek. Dinding ini dikorek sepanjang tubuh manusia. Kalau 2 meter ya 2 meter. Kemudian dimasukkan ke dalam dinding. Kemudian baru Labin semua. dikasih labin. Ya. Ngasihnya labinnya begini. Lapinya semua dilapin semua atau cuma Oh iya, labin semua. lapin semua? Ya kalau semuanya dikasih labin, antum nggak kelihatan lubangnya. Yang namanya orang kalau nggak tanya nggak paham saya. Tentang cuma di kepala aja. Itu fotografernya gini. Dia sudah mau ditutup. Sebentar, foto dulu. Baru difoto. Setelah difoto baru tutup. Fadhal ya. التنبيه الثاني إذا كان لرجل رفع وارث مات في حياته Idza kana li rajulin. إذا كان لرجل رفع وارث Ini dibaca far'un فرع warithun. وارث Iya. Apa arti far'u warith? bagian Far'u warith itu anak. Ya, far' itu kan cabang, tapi maksudnya anak. Ya. Baik. مات في حياته فإن عليه أن Yusi. يوصي لأولاد هذا الفرع Naam. بمثل ما كان يستحق الميت أو بشيء من ماله في حدود الثلث والثلث كثير فإن مات ولم يوصي لأولاد ولده فإنهم يعطون قدر ما كان يجب عليه أن يوصى به لأن هذا الدين عليه دين عليه. فإن مات ولم يكتب لم يضع هذا الدين وعلى هذا العمل في محاكم اليوم. Al-yawm. Nah, beliau mengatakan, ini peringatan terakhir ya. Yang kedua, ini sudah hampir habis. Setelah ini kita makan, insyaallah. Jadi mohon diperhatikan. Apabila seseorang itu punya far'ul warith, punya anak kandung nih, ya. Yang mana anak kandung ini meninggal dunia saat bapaknya masih hidup. Ya. Kita ini punya anak. Anak kita ini meninggal dunia sedangkan kita masih hidup. Fa inna alaihi an yusi li auladi hadzal fara'. Seandainya anak kita ini punya anak atau dia adalah cucu, dia punya cucu, ya. Maka apa? Maka di sini hendaknya kita itu berwasiat untuk cucu itu tadi seperti yang berhak diterima oleh masing-masing anak, yaitu bapaknya, ya. Anak kita tadi. Berapa berhak dapatnya? Maka kita hitung. Berarti kita sebelum berwasiat harus pintar ngitung waris itu, ya. Atau pakai software tuh. Pak Gid punya tuh softwarenya. Dimasukkan dalam software tersebut, tapi tanyakan juga sebab software itu kan bukan manusia ya. Manusia tidak bisa berfatwa. Software tidak bisa berfatwa kalau manusia bisa berfatwa. Ditanyakan sudah betul apa tidak? Kalau sudah, maka berikan sesuai kadar yang didapatkannya. Atau yang asalkan tidak lebih dari sepertiga. Atau sepertiga. Pokoknya jangan sampai lebih dari sepertiga. Kemudian apa? Kemudian wathulutsu katsir. Sepertiga sudah banyak. Fa in mata walam yusi li auladi waladihi. Seandainya dia meninggal dunia dan dia belum berwasiat untuk cucunya, ya. Fa innahum yu'tuna qadra ma kana yajibu alaihi an yusibihi. Maka mereka akan memberikan, saudara-saudaranya akan memberikan kadar yang semestinya diwasiatkan. Karena ini seperti hutang atasnya. Seandainya dia mati dan dia tidak menulis wasiat tersebut, lam yudha hadadain, maka hutang ini tidak diletakkan, ya. Wa ala hadza anal amal fil mahakim syariah, ini yang diberlakukan di mahakim saat ini. Nah, jadi tidak ada jalan lain selain memberikan wasiat. Karena kalau tidak diwasiatkan, maka cucu nggak akan dapat apa-apa dari harta antum. Ya. Kenapa? Karena cucu terhalangi dengan meninggalnya bapaknya. Cucu terhalangi dengan meninggalnya bapaknya. Maka kita berwasiat untuk mereka. Termasuk juga yang punya anak angkat.
Seandainya ada yang punya anak angkat juga diberikan wasiat. Jangan sampai mereka ketika kita meninggal dunia tidak dapat apa-apa. Ya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Baik. Yang tadi, jadi kalau misalnya si kakek itu tidak berwasiat, Kalau kakek tidak berwasiat, pada cucunya dan anak-anaknya memberikan kepada cucu tersebut, itu adalah praktek yang seharusnya yang benar atau praktek yang salah? Bahwa mereka diwajibkan? begini ya, Ki. Ini pendapat pribadi beliau. Ya. Bisa benar, bisa tidak benar. Nah, itu perlu istifsar dulu kepada para ulama yang lainnya. Dan mungkin ini beliau, karena beliau berasal dari Mesir, mungkin ini yang diberlakukan di Mesir. Dan karena tulisan seseorang mendapatkan pengaruh di mana dia menulis. Maka mungkin ini yang diberlakukan di Mesir. Belum tentu perkara ini adalah sunnah. Ya. Belum tentu perkara ini adalah sunnah. Karena kalau itu sunnah, pasti sudah ada dalilnya. Antum harus jeli juga ya. Kok ketika beliau memberikan tambih ini nggak ada dalilnya? Berarti belum tentu perkara ini apa? Sunnah. Beliau hanya memberikan pendapat beliau saja. Ya, seperti ini. Saya buka pendapat saya seperti ini. Beliau tidak menyebutkan dalilnya. Nah, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.